Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami memulai perjalanan dari kota Banjarbaru menuju desa Riam Kanan. Sekitar 30-40 menit perjalanan kami pun sampai di desa Riam Kanan. Kami pun langsung pergi ke dermaga. Nah, jadi kami di sini menaiki ojek kapal. Perjalanan selanjutnya menuju desa Belangian. Kapal berangkat sekitar pukul 13:15 WITA atau waktu Indonesia Tengah. Diperkirakan waktu tempuh perjalanan kapal ini sekitar 3 jam menuju desa tersebut. Per orangnya yaitu Rp20.000, tapi itu cuma berangkat aja. Jadi kalau dihitung pulang pergi yaitu mencapai Rp40.000. Apakah bisa selain naik kapal? Jawabannya ya bisa. Jadi kemarin ada beberapa orang yang lewat darat, jadi itu mengambil jalur ke arah Bukit Mawar. Nah, saya tidak terlalu tahu simpangnya di mana, cuma arahnya dari sana. Waktu tempuh perjalanan darat kira-kira sekitar 1 jam atau lebih lah mungkin. Dan infonya jalur darat itu belum diaspal. Nah, jadi mungkin tanah merah atau apa atau berbatu, saya tidak terlalu tahu. Nah, jadi sangat tidak direkomendasikan untuk musim hujan begini. Kalau ingin cari aman ya lebih baik naik kapal saja. Kami memulai perjalanan pada tanggal 4 April 2025. Jadi di sini berhubung dengan libur semester, maka membeludaklah orang-orangnya. Dari dermaga tadi terdapat 3 kapal. Nah, jadi kami kapal yang permulaan berangkat, ada lagi 2 kapal di belakang yang masih menunggu. Setelah beberapa jam perjalanan, kami disuguhi dengan indahnya Gunung Haurbunak yang terlihat dari kejauhan. Untuk sementara, pendakian ke Gunung Haurbunak ini ditutup karena katanya lagi pembersihan jalur. Jadi pendaki semua yang ada di kapal ini menuju satu tempat, yaitu Gunung Kahung. Di perjalanan ini kita akan melewati 2 desa. Yang pertama desa Paau, yaitu base campnya dari Gunung Haurbunak, dan yang kita tuju adalah desa Belangian, yaitu base campnya dari Gunung Kahung. Setelah 2 jam perjalanan, cuaca pun berubah, yang awalnya dari panas sekarang hujan. Setelah 3 jam lebih perjalanan, kami pun sampai di dermaga desa Belangian. Nah, jadi ini pintu rimbanya dari Gunung Kahung. Kami melanjutkan melakukan perjalanan dengan berjalan kaki menuju base campnya Gunung Kahung. Oke, kita jam 38 ya ke base camp Belangian. Registrasi per orangnya yaitu 10.000, kalau ingin naik ojek ditambah 40.000. Jadi totalnya ada 50.000 per orang. Lumayan menghemat tenaga. Iya. Kayak kakak-kakak kan kadang-kadang bagian pusat suara. Iya. Jalan dekat mau. Bercanda putar nih duitnya kapal ya, kalau kapal warung-warung. Nah, kita ojek wisata. Ojek mengantarkan kami sampai di tengah-tengah antara pos 1 dan pos 2. Jadi ini titik terakhirnya Jalan Paping Blok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gunung Kahung. Ya. Oke. Sama Ahmad Tesar. Oke. Kita berangkat ke arah sana. Meluncur. Kami melanjutkan perjalanan sekitar pukul 5:30-an lebih lah. Cuaca di sini masih agak gerimis. Jadi kami memutuskan untuk tetap memakai jas hujan. Perjalanan menuju pos 2, kita akan melalui beberapa sungai. Nah, jadi di sini sumber air lumayan melimpah. Jadi tidak perlu mengambil air terlalu banyak. Ya, secukupnya saja. Di sini banyak terdapat pepohonan berupa pohon bambu.
dan treknya masih terbilang cukup landai, jadi tidak terlalu banyak menguras tenaga. Setelah beberapa menit perjalanan, kita akan melewati pinggiran sungai. Nah, jadi sungai di sini apabila hujan deras, mungkin saja bisa meluap sampai ke pinggirnya. Tapi alhamdulillah jalurnya masih aman dan airnya tidak naik, walaupun tadi hujan lumayan deras. Setelah 20 menit perjalanan, kami pun sampai di pos 2 Muara Kahung. Jadi di sini tempatnya luas, sangat enak untuk camp. Dan mata air pun di sini sangat dekat karena di daerah pinggiran sungai. Kami pun beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Berdua santai, sebat dulu sebilah. Oke, bersama Bang Hud menuju pos 3 Cemara. Kita sebat dulu karena maghrib nih, pergantian antara malam dan siang. Oke. Pergantian siang dan malam. Terbalik kok. Kita ada air terjun nah. Jadi sumber air di sini lumayan banyak. Melimpah. Alhamdulillah. Sumber air melimpah. Kita nanti jamaah takhir. Jadi dikerjakan di waktu Isya, maghrib digabung ke Isya. Oke. Kemudian Oke, kita sekitar hampir 2 jam perjalanan menuju pos 3 Cemara. Kita break dulu sebentar. pohonnya bang. Pohonnya udah kelihatan. Sobat. Kita di pos 3 Cemara ya. Ada air terjun. Sekitar pukul 9:30-an kami pun sampai di pos 3 Cemara. Jadi kami memutuskan untuk camp di sini karena di sini tempatnya yang paling luas antara pos-pos yang lain. Kami pun lanjut memasak untuk persiapan makan malam. Oke, kita sudah mandi dan bersih ya. Katikih. Oke, kita di pos Cemara nih, lagi masak bersama Bang Hud, makan nugget. Wah, besar, main taruh kita makan besar, Mamat. Ih, Bang namanya itu. Bang. Oke, RS Median nasa ini 400. Nyaman bisa lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, makanan lah. Alhamdulillah. Kita makanan di gunung. Masya Allah. Nikmatnya. Bersama Abang Ganteng. Oke, kita pukul 8:30 sama rencang-rencang nah. Oke. Ini porter kita. Pasar subuh, pasar beisukan. Bang, ada jual nasi kuning ya bang? Bila Ada beberapa langkah sebilah sudah Jan. Ya udah lo om. Semangat mas, semangat. Oke. Sekitar pukul 8:30-an kami melanjutkan perjalanan. Perjalanan kali ini menuju pos 4. Dan di sini treknya terbilang cukup masih landai.
Setelah 1 jam perjalanan dari pos 3 Cemara, kami pun sampai di air terjun Mandin Kahung. Jadi menuju pos 4, kita akan melewati air terjun terlebih dahulu. Dan kami pun memutuskan untuk bersantai-santai dahulu di sini. Tangannya orang bang, ya. Ada ini. Oke ya, jadi jalannya guys sangat luar biasa ya menuju puncak air terjun ini. Sekitar setengah Oke, jam sama teman-teman. beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Setelah melewati air terjun, di sini treknya berubah jadi lumayan sangat menanjak. Ditambah lagi treknya yang basah karena bekas hujan kemarin, jadi agak lumayan sedikit licin. Belum mood bang. Pas dengan baju warnanya nih. Hijau. Setelah setengah jam perjalanan, kami pun memutuskan untuk istirahat dahulu. Ya, sambil sebat 2 bat lah. Di sini suasananya sangat syahdu, apalagi ditambah dengan kabut-kabut tipis. Oke guys, kita menuju pos 4 dari air terjun Kahung. Berkabut ya. Bang izin video bang lah. Setelah 1 jam perjalanan, kami pun sampai di pos 4 Sakatalu. Nah, jadi pos 4 ini terdapat sungai. Tapi di pos 4 ini sangat tidak direkomendasikan untuk camp karena tempatnya yang sangat sempit. Jadi kalau dihitung-hitung perjalanan dari pos 3 sampai pos 4 itu memakan waktu 2 jam. 1 jamnya menuju air terjun dan 1 jamnya lagi menuju sini. Oke bang. Pos 4 bang. Setelah puas beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Di sini treknya sudah menanjak. Nah, jadi mulai menanjak itu di sekitar dari air terjun tadi. Jikalau ada landai ya mungkin itu bonus sedikit saja.
Jadi ada cerita sedikit, kami menemui dua pasangan yang sedang mendaki, ya atau mountain date namanya. Jadi itu tidak mau ngasih jalan lah. Sudah dikode berkali-kali tetap tidak mau ngasih jalan. Alhasil kami pun ingin menyalip lalu melipir ke arah jalur kanan. Dan kami pun sampai di pohon yang agak lumayan besar. Tanpa kami sadari di bawah pohon itu terdapat banyak sekali pacet. Waduh. Ada tahanan net darah. Nah, soalnya Tambah butek nah, nah. Bang. Ini apa ini guys? Mana? Hilangnya? Hilang. Macungnya mana? Nih, ke atas bangke. Pacet lah, korban pacet. Mana bang? Sakanya dipalir nih baru pun dah. Coba bungu nombong ada unda. Oke, ini pacet kahong, guys. Kita kadang ngerokok, Bang, ngapain jadi ketujuhnya. Jangan dijuhut bang, sakit. Mang itu kada apa ya? Juhut ta. Woi, bungu. No. Ini apa ini? Wih. Sekitar beberapa jam perjalanan kami pun sampai di pos 5 Kalimatak. Kami pun beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke pos 6 Amazon. Setelah pos 5, jalurnya berubah menjadi lumayan sempit dan di sini vegetasinya hutan berlumut. Ini teman-teman, ini anggrek yang cukup langka di perkotaan, sementara di sini melimpah teman-teman. Wow. Tetapi untuk kelestarian kita tidak usah ngambilnya ya teman-teman ya. Anggrek guys. Banyak anggrek di sini. Agak hilang kabutnya. Pas kabut Arifin tuh, ya. mati Kabut kameranya. tadi masih di pos 4 Sanda Kalima. Kabut tadi. Kita gitu. Berarti lewat Bentar, Bang. awan lah di atas lah. Tapi di belengketnya aja Bang. Ini hilang leh. Aja tetamu lah. Oh, saya kumdelon ketemu. Oh saya kumnya leh. Oke, menuju puncak setelah pos 5 dari hutan lumut sama Ahmad. Oke bang. Wih. Oke, di hutan lumut berlumut. Puncak sekitar mungkin 1 jam lagi. Oke. Oke, Mat, kita sedang berada di mana nih? Kaki mana? Kita sedang berada di Gunung Kahung guys. Oke, Gunung Kahung. Ini menuju mana nih? Menuju puncak. Menuju puncak. Ini vegetasinya lumut guys. Biasanya berlumut. Oh, Dingin. dingin. Jadi kira-kira estimasinya berapa menit lagi nih? Atau 1 jam berapa? 1 jam. Kira-kira 1 jam ya. Ya. Ketinggian berapa sudah? Ketinggian 2015. 1200 mdpl. 1215-an ya, Ya. perkiraan nih. Oke, silakan lanjut Abangku. Semoga selamat sampai tujuan. Siap.
Kami pun terus melanjutkan perjalanan. Tanpa kami sadari, ternyata kami pun lupa mengabadikan momen di pos 6 Amazon. Jadi trek di sini sudah melewati pos 6 Amazon. Sekarang perjalanan menuju puncak Kahung. Di sepanjang jalur menuju puncak, kita disuguhi banyaknya pohon bonsai dan beberapa tanaman langka seperti kantong semar. Tinggian 1300 ya. Yo, ini demi nanti tua kalian bercerita. Aduh, iya nih Bang. Ini apa nih anu, bingkot dia nu kayu coba lebih semangat. Tali ini dong, pincar. Oh, ayo Mat, semangat Mat, semangat Mat. Nyawa tau tak ketinggian lo, untung kabut. Jangan ada kabut, maginnya jauh ini. Ya. Oke. Wih, kenceng kalian di belakang ini bang. Ini anak. Ini baju pelari cok. Baju yang itu, yang akun pelari kan ini kan. Setelah melewati pohon bonsai, kita akan melewati pertigaan. Jadi kami di sini mengambil jalur arah kanan. Menurut informasi, jalur kanan ini vegetasi hutannya yaitu terbuka, sedangkan jalur kiri vegetasi hutannya lumayan tertutup. Oke, kita sedang menuju puncak. Puncaknya dikit lagi di situ. Nah tuh, sama teman-teman di pinggir jurang nih bos. Bos. Dingin. Amat. Amat kok nih. Tak kelihatan jauh. Sekitar pukul 4:15 kami pun sampai di puncak Gunung Kahung dengan ketinggian 1456 mdpl. Jalan bang. Bang. Puncak kan eh. Waduh. Akhirnya. Keren bang. Bang. Nah, kita mau foto nampang-nampang. Nyetir cok, video. Nanti kalau kau ulang-ulang. Setelah 15 menit berada di puncak, kami pun bergegas menuju turun. Mengingat persediaan logistik terakhir kami tadi sudah habis ketika di puncak tadi. Aku pun berucap di dalam hati, semoga fisik ini kuat sampai menuju pos 3. Kita di pos berapa? 6. Rindu makanan yang kering. Aku rindu makanan yang Membarak. Mantap. Oke, Bang. Ini sudah mulai dah supaya natur kan, supaya alami itu. Jadi ulah-ulah. Iya sungai. Selesai tidak buahnya tuh. Aliran aliran sungai kecil pun itu.
laut besar dan aman. Santai. Beruap kah bang? Ih. Kita jalan aja kah lagi. Kalau pindah ke dingin turangan gitu. Nah min. Kita di mana bang? Kita ini lagi di hutan belantara. Coba keliling. Lo kita kan abu sana. Bang, gimana bang? Sepertinya terakhir. Itu di tangannya apa bang? Ini hand apa Tisu magic ya? hand warmer. Jebol ada matanya. Iya. Ada jahit kuliling bang. Setelah 7 jam perjalanan, kami pun sampai di pos 3 Cemara sekitar pukul 11.30-an. Kami sampai dengan keadaan yang tidak baik-baik saja, kebasahan dan kelaparan. Mengingat dari perjalanan puncak, tidak ada logistik yang tersisa sama sekali. Ditambah lagi penerangan di jalur cuma mengandalkan senter dari HP. Karena senter kami habis baterai dan baterai yang diisi ulang pun tidak ingat dibeli ketika persiapan kemarin. Ditambah lagi trek yang basah sehingga sangat berat untuk melangkah bagi kami. Saya pun hampir tumbang ketika di pos 4 Sakatalu, yang mana kedua tangan saya terasa kebas karena kedinginan. Tapi alhamdulillah kami bertemu dengan seorang pendaki yang sedang menunggu temannya di belakang. Kala itu aku bercerita kepadanya bahwa kedua tanganku sudah tidak merasa lagi. Tanpa banyak kata, dia langsung memberikan cadangan hand warmernya. Aku pun mengucapkan terima kasih banyak bang. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke pos 3 dengan keadaan yang sudah mulai membaik. Ucapku di dalam hati alhamdulillah, kami selalu dipertemukan dengan orang yang baik. Aku pun berucap kepada kawan-kawanku, ketika nanti sampai di pos 3 Cemara, maka aku semuanya yang akan memasak untuk persiapan kita nanti makan malam. Dan alhamdulillah kami pun semua sampai dengan selamat. Setelah itu kami melanjutkan istirahat untuk perjalanan pulang besok hari. Pukul 4 pukul 5 lewat 50 menit. Oke, Penting kah? Yang penting kah? besar. Situasi pukul 10 lewat 20. Posisi masih di pos Cemara dulu guys. Kanan. Di luar udah bos. Kamu habis nih. Sekitar pukul 11 kami pun bergegas packing untuk pulang. Mengingat dari pagi tadi keadaan sudah hujan lebat. Hal yang ditakutkannya adalah air sungai menjadi meluap sehingga tidak bisa dilewati sama sekali. Dan alhamdulillah sungainya masih aman untuk dilewati. Sekitar pukul 3 kami pun sampai di
titik penjemputan ojek. Kami memutuskan untuk menaiki ojek saja, mengingat perjalanan dari titik terakhir Paping Blok menuju base camp Belangian memakan waktu 2-3 jam perjalanan kalau jalan kaki. Ditambah lagi faktor fisik yang sudah sangat lelah, bisa memakan waktu lebih dari itu. Kami pun sampai di base camp dan melanjutkan mandi terlebih dahulu sebelum menaiki kapal. Kapal berangkat sekitar pukul 7 dengan estimasi pulang sekitar 3 jam perjalanan. Tapi di sini pamannya agak lumayan membawa kapalnya dengan kencang, sehingga yang awalnya perjalanan 3 jam dipangkas menjadi 2,5 jam. Alhamdulillah, terima kasih untuk pendakian Gunung Kahung 1456 mdpl. Perjalanan yang memakan waktu 3 hari 2 malam. Banyak pelajaran yang dapat kami ambil dari pendakian ini. Dan terima kasih, sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Ya bang, ya, dingin bang, dingin. Oh, sudah dingin.